Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nadira Saputri dari Prodi Etika Kebidanan tingkat 1B dari Poltekkes Kemenkes Jambi dengan NIM PO712402100069 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Haji Eko Kuntarto, Magister Pendidikan Master of Computer Engineering, dan Ibu Maria Ulfa, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Adapun topik pembahasan yang saya akan sampaikan yaitu mengenai tentang kaidah ejaan bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sebelum memasuki topik pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kaidah merupakan sebuah peraturan yang sudah pasti dan dapat dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang menggunakannya. Kaidah ejaan bahasa Indonesia adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut, baik dalam pemisahan maupun penggabungan. Kaidah ejaan bertujuan untuk menjelaskan pengertian kepada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang akan disampaikan secara tertulis. Adapun bab yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang 1. Penulisan huruf kapital, 2. Penulisan huruf miring, 3. Penulisan kata turunan, 4. Penulisan gabungan kata, 5. Penulisan partikel, 6. Penulisan singkatan, 7. Penulisan akronim, 8. Penulisan angka, dan 9 yaitu penulisan lambang bilangan. Yang pertama yaitu penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau yang sering terkenal sebagai huruf besar adalah huruf yang berukuran khusus, lebih besar dari huruf biasanya, yang biasanya digunakan sebagai huruf pertama nama diri dan sebagainya. Jenis-jenis penulisan huruf kapital yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awalan kalimat. Contohnya yaitu pada kalimat dia membaca buku. Huruf pertamanya yaitu dengan huruf kata D, maka huruf D merupakan huruf kapital. Lalu contoh kedua yaitu kita harus bekerja keras. Dengan awalan huruf kita dengan awal huruf K, maka huruf K itu merupakan huruf kapital. Lalu jenis yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya yaitu pada nama seorang Amir Hamzah. Terdapat dua kata yaitu Amir dan Hamzah. Maka kata Amir pada huruf A-nya merupakan huruf kapital. Lalu kata Hamzah huruf H merupakan huruf kapital. Maka pada kata Amir Hamzah terdapat dua huruf kapital yaitu A dan H. Lalu contoh keduanya yaitu Dewi Sartika. Terdapat dua kata nama orang yaitu Dewi dan Sartika. Maka pada kata Dewi, D-nya merupakan huruf kapital dan pada kata Sartika, S-nya merupakan huruf kapital. Lalu jenis ketiga yaitu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam kata petikan langsung. Petikan biasanya digunakan pada saat berdialog, pada saat dua orang atau lebih. Contohnya yaitu pada dialog berikut. Adik bertanya, kapan kita pulang? Di sini terdapat kata adik bertanya dan kapan kita pulang terdapat kata tanda petik. Maka pada kata adik, A-nya kita tandai sebagai huruf kapital dan kapan kita pulang, K-nya kita tandai sebagai huruf kapital karena huruf K berdiri di atas sebelah kata petikan. Lalu jenis keempat yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, serta sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya yaitu pada kata Islam, yaitu pada kata I merupakan huruf kapital. Lalu yang kedua yaitu contoh pada kitab suci kita sendiri yaitu Al-Quran. Maka huruf A dalam kata Al-Quran merupakan huruf kapital. Lalu jenis kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang diikuti nama orang. Pada di sini yaitu contohnya sebagai Agung Purnama Sarjana Hukum. Maka huruf kapitalnya terdiri dari 4 kata yaitu pada Agung yaitu huruf kapitalnya berupa huruf A dan Permana huruf P, lalu sarjana kapitalnya huruf S, dan hukum yaitu kapitalnya huruf H. Lalu contoh keduanya yaitu Irwansyah, Magister Humaniora. Maka terdapat 3 huruf kapital yaitu pada kata Irwansyah, I-nya merupakan huruf kapital, lalu Master merupakan M-nya merupakan huruf kapital, dan Humaniora H-nya merupakan huruf kapital. Lalu yang keenam yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya yaitu pada kata Wakil Presiden Adam Malik. Maka huruf kapitalnya yaitu W pada kata wakil, P pada kata presiden, A pada kata Adam, dan M pada kata Malik. Lalu contoh yang terakhir yaitu pada kata Perdana Menteri Nehru.
Maka huruf kapitalnya yaitu P pada kata perdana, M pada kata menteri, dan N pada kata Nehru. Yang kedua yaitu penulisan huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang bercetak miring dalam terminologi tipografi yang disebut dengan itlaq. Huruf itlaq biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Adapun jenis-jenis penulisan huruf miring yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. Contohnya yaitu pada berita ini muncul dalam surat kabar Cakrawala. Maka kata Cakrawala kita tulis dengan huruf miring karena Cakrawala merupakan bagian dari nama surat kabar yang dimaksud. Contoh kedua yaitu Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat cetakan kedua Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Maka kata Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tandai sebagai huruf miring karena kata tersebut merupakan bagian dari daftar pustaka. Yaitu penulisan kedua yaitu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya yaitu pada contoh dia tidak diantar tetapi mengantar. Maka kata diantar kita tandai sebagai huruf miring dan kata mengantar juga kita tandai sebagai huruf miring. Lalu contoh yang kedua yaitu buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Maka kata lepas tangan kita cetak sebagai huruf miring karena kata lepas tangan merupakan kata sebuah istilah. Contoh yang ketiga yaitu penulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya yaitu pada kata upacara PUCJ atau sering dikenal sebagai upacara tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Maka kata PUCJ kita tulis sebagai huruf miring karena merupakan kata asing yang berupa artian dari upacara pada masyarakat Aceh. Lalu contoh kedua yaitu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara Indonesia. Maka kata ungkap Bhinneka Tunggal Ika kita tandai sebagai huruf miring karena merupakan kata asing yang berarti semboyan negara kita. Yang ketiga yaitu penulisan kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang mendapat imbuhan, baik berupa awalan, sisipan, atau akhiran, maupun gabungan kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata telah diberi imbuhan yang berupa awalan yang disebut dengan afiks, akhiran yang disebut dengan subjek, sisipan yang disebut dengan infiks, dan awalan akhiran yang disebut dengan konfiks. Contohnya yaitu menanam, berlari, tertinggal. Yang pertama yaitu kata turunan dapat berubah kata dasar yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran. Imbuhan itu ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Contohnya yaitu pada kata catatan dengan kata dasar catat dan mendapat akhiran an. Lalu contoh kedua yaitu berlari dengan kata dasar lari dan mendapatkan awalan ber. Lalu yang kedua yaitu kata turunan bentuk dasar bernya berupa gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkaian dengan imbuhannya. Contohnya yaitu pada kata pertanggungjawaban dan mencampur adukan. Pada kata pertanggungjawaban terdapat kata imbuhan per dan tanggung jawab dan an. Lalu pada kata mencampur adukan mendapat kata turunan dari men dan campur aduk dan an. Lalu kata turunan yang bentuk dasarnya berupa gabungan kata awalan atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang mengikuti atau mendahulunya. Yaitu contohnya yang pertama yaitu sebar luaskan terdapat dari kata dasar sebar luas dan an. Lalu bertepuk tangan terdapat dari kata dasar tepuk tangan dan dengan awalan ber. Lalu kata turunan berupa gabungan bentuk terikat yang awalannya huruf kapital dan dirangkai menggunakan tanda hukum seperti negatif, yaitu pada contoh kalimat pro Indonesia dan non-Indonesia. Yang keempat yaitu penulisan gabungan kata. Gabungan kata atau yang sering dikenal dengan frasa merupakan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi jabatan dalam kalimat yang bersifat non-predikatif. Makna dari kata non-predikatif merupakan satu kalimat yang hanya terdiri dari subjek saja. Adapun jenis-jenis penulisan gabungan kata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur gabungan kata majemuk, kata istilah khusus ditulis terpisah. Pada contohnya yaitu 1. Duta besar. 2. Kambing hitam. 3. Orang tua. Lalu yang kedua yaitu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetapi tulis terpisah jika mendapat awalan ataupun akhiran. Contohnya yaitu pada kata bertepuk tangan dengan awalan ber dan kata garis bawahi dengan akhiran i. Yang ketiga yaitu gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya yaitu pada kata beasiswa, olahraga, dan wira swasta. Lalu yang keempat yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Di antara unsur-unsurnya yaitu pada kata anak istri pejabat, 2. Ibu bapak kami, dan 3. Buku sejarah baru.
Lalu yang kelima yaitu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya yaitu pada kata yang pertama dilipat gandakan, 2 menggarisbawahi, dan 3 menyebarluaskan. Yang kelima yaitu penulisan partikel atau yang sering dikenal dengan kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal yang dikaitkan dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Makna kata gramatikal merupakan makna kata yang sesuai dengan konteks yang adanya aktivitas atau kegiatan, sedangkan arti dari leksikal merupakan makna yang sesungguhnya atau kalimat asli. Pada partikel la, ka, dan ta dapat ditulis dengan serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Contohnya yaitu pada kata yang pertama, bacalah buku itu baik-baik. 2. Apakah yang tersirat dalam buku itu? 3. Apatah gunanya bersedih hati? Lalu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkaian. Misalnya yaitu pada kata yang pertama, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktunya. Yang kedua, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Yang ketiga yaitu partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya yaitu pada kata 1. Mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu persatu. 2. Harga kain itu sebesar Rp50.000 per meter. 6. Yaitu penulisan singkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, singkatan dan akronim adalah dua hal yang berbeda. Singkatan adalah hasil menyingkat yang berupa huruf atau gabungan huruf. Yang pertama yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Contohnya yaitu pada kata Hamid atau yang dibaca dengan Haji Hamid. Lalu SE yang dibaca dengan Sarjana Ekonomi. Lalu yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awalan setiap kata lembaga pemerintahan atau ketatanegaraan, lembaga pendidikan, serta nama dokumentasi resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya yaitu pada kata NKRI yang dibaca dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu UI atau Universitas Indonesia. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya yaitu pada kata DLL atau yang dibaca dengan dan lain-lain. Lalu DSB yang dibaca dengan dan sebagainya, dan DST yang dibaca dengan dan seterusnya. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya yaitu kata an yang dibaca sebagai atas nama, SD yang dibaca sampai dengan. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya yaitu pada kata Rp atau rupiah, cm atau sentimeter. Yang ketujuh yaitu penulisan akronim. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering dikenal dengan KBBI, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata yang ditulis serta dilafalkan seperti kata wajar lainnya, yang bertujuan agar pembaca tidak kesulitan dalam menghafalkannya. Adapun jenis-jenis akronim yaitu sebagai berikut. 1. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya yaitu pada kata BIN, yaitu Badan Informasi Geospasial, dan BIN, Badan Intelijen Negara. 2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf atau suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya yaitu pada kata Bulog, Badan Urusan Logistik, Kowani yaitu Kongres Wanita Indonesia, dan Kalteng yaitu Kalimantan Tengah. 3. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, dan Puskesmas yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat. Ke-8 yaitu penulisan angka. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab yaitu berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan angka Romawi biasanya ditulis dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Angka tersebut mempunyai definisi yaitu sebagai simbol yang digunakan pada kata bilangan untuk menggambarkan nomor pada notasi posisional di sistem bilangan. Pada angka sebagai bilangan besar yaitu contohnya, dia mendapatkan bantuan Rp250 juta untuk mengembangkan usahanya. Maka kata 250 juta merupakan sebagai angka bilangan besar. Lalu contoh kedua yaitu perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman Rp550 miliar. Maka kata 550 miliar merupakan sebagai angka bilangan besar. Lalu yang kedua yaitu angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya yaitu pada bab 10 pasal 5. Lalu surat Yasin ayat 9 dan Markus 16 ayat 15 sampai 16.
Yang terakhir yaitu penulisan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan sebuah angka atau kata yang bergantung pada konteks kalimatnya. Adapun tata cara penulisan bilangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Contoh kedua, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Yang kedua yaitu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya yaitu 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Contoh kedua yaitu 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya yaitu dia mendapatkan bantuan sebesar 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Contoh kedua yaitu perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar. Yang keempat yaitu penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Contohnya yaitu pada abad ke-20. 5. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf sebagai berikut. Contohnya yaitu Kelapa 2 dan Raja 4 lalu 3 raksa. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dalam proses pengucapan gelar maupun pemaparan materi, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.